Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi susunan pegas di kelas 10 TKJ SMK Muslim Tambun dengan menggunakan model Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk? Ojan izin. Tadi Akila juga izin ya, 2 orang izin ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan benda-benda atau alat-alat yang akan disiapkan, yang akan digunakan. Yang pertama adalah tablet ya untuk kegiatan hari ini. Terus yang kedua adalah pensil atau alat tulis. Ya, silakan dipersiapkan dulu sebelum kita mulai. Dan juga sampah-sampah kalau yang ada belum rapi ini dulu. Tablet atau smartphone, pensil, ya itu yang disiapkan. Semua? Alhamdulillah udah. Nah, kalau udah, silakan masuk ke sini dulu ya. Silakan buka aplikasi Classpoint dengan alamat ini www.classpoint.app. Ini adalah kodenya. Silakan masuk dulu ke aplikasi Classpoint di web server atau Google. Terus kodenya adalah 65398. Sebelum mulai ada ini dulu, silakan seperti biasa ekspresikan atau gambar apa yang kamu ingin gambar. Jangan gambar yang porno-porno ya, jangan gambar yang asal-asal. Belum sabar makanya. Gigi itu. Nah, silakan gambar dulu. Saya hapus dulu nih kemarin nih, terakhir. Nah, silakan. Hah? Bebas. Tapi jangan yang ini ya, jangan yang porno, jangan yang lain-lain. Ekspresikan kamu mau gambar apa? Baru 4 nih yang ini 5. Free Raya rapi. I love you, siapa love you nih? Ini gak ada namanya ya, gak ada namanya. Wes ada 666, wes satanik banget nih, satanik banget. Ini surga itu FF. Rapi biasanya rapi. Ini hai siapa nih? Repair nih rapi nih. Rapi. I love you. Siapa nih? Bisa aja. Ayo lagi. Ini mah menggambarkan lagi seneng lah semuanya. Alhamdulillah ya. Lanjutkan ke materi yang sebelumnya ya, itu tentang kemarin terakhir tentang apa? Pegas ya. Pegas. Sekarang
yang mau saya sampaikan, kita lihat dulu dari yang ini ya. Ada sebuah kasus. Nah, ini dia. Ya. Adit dan Kiki, ini Adit, ini Kiki nih, dua orang. Sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja mereka, mengendarai sepeda motor masing-masing. Di tengah jalan mereka bertemu dengan tetangga mereka si Bimo. Nah, ini Bimo nih yang kebingungan. Kemudian mereka menawarkan untuk membonceng Pak Bimo karena rumahnya searah. Motor Kiki menggunakan sistem monoshock breaker. Tahu monoshock breaker? Monoshock. Ya, itu yang ada di motor-motor matic, monoshock namanya. Terusnya kalau yang ini satu lagi adalah menggunakan dua shock. Jika masing-masing pegas memiliki konstanta pegas yang sama, berarti kekakuan yang sama, maka sebaiknya Pak Bimo dibonceng oleh Adit atau oleh Kiki, yang monoshock atau yang dua shock. Silakan kamu isi. Silakan. Yang mana? Yang si siapa namanya? Si Bimo, si Adit apa si Kiki? Pilih yang monoshock atau yang dua shock? Monoshock ini Satu. Pegasnya satu. Kalau dua shock berarti dua. Motornya kalau monoshock itu berarti semua motor matic semuanya kecuali NMAX sama si itu PCX itu dua. Kalau yang Beat satu. Kalau dua shock berarti semua motor yang ada motor-motor nggak matic itu biasanya motornya pakainya ini. Yo, silakan. Jawab doang. Iya, jawab cepet aja ya. Yang mana? Kira-kira yang lebih pas yang dua shock apa yang monoshock? Baru 8. Dua lagi ya bro. 10. Repan udah? Udah. Ya, siapa? Udah. Semua 10 ya. Coba kita bahas dulu ya. Kita cek dulu di sini. Baik belum, Pak? Baik belum? Udah ya. Kita lihat dulu. Yang pertama dulu, Jamal Gaming, siapa Jamal Gaming? Double shock, kenapa double shock? Kenapa double shock? Lebih empuk kan yang monoshock atau dua shock? Terus kamu? Lebih bagus. Ayo. Ya kalau kece. Lebih kece yang mana? Ini siapa jawabannya siapa? Saya. Lah kenapa kalau lebih kece doang mah bisa dimodif dong. Lebih dari kekuatannya mendingan monoshock apa dua shock? Double shock, monoshock. Nah, kalau misalnya dia sama, kalau ininya siapa sih kekakuan pegasnya mendingan double shock atau monoshock? Mendingan double shock dong. Double shock kenapa? Kenapa double shock? Mengurangi tekanan lebih banyak. Dia kan bisa menahan kedua kan, dua kan intinya kan. Jadi dia ditahan dengan dua. Kalau satu doang. Kalau dia nanti si bapaknya kegendutan bisa patah itu dia kalau satu doang. Jadi itu penggunaan dari pegas. Jadi pegas itu nggak cuma satu ya, bisa dipakai dua. Nah, yang mau kita bahas sekarang itu ya. Jadi kita kasih dulu. Kasih bintang dulu. Iya sekarang. Nah, yang mau kita bahas sekarang ini yaitu menganalisis atau konstanta pegas gabungan pada susunan seri dan paralel. Jadi pegas itu kalau digabung ada yang namanya paralel sama seri dan kita bahas. Terus menerapkan pemanfaatan susunan pegas dalam permasalahan kontekstual. Yang ketiga adalah menyajikan hasil percobaan tentang susunan pegas. Itu mau kita pelajari ya. Jadi tentang susunan pegas. Jadi kalau kayak yang tadi itu dua shock itu namanya adalah apa? Namanya adalah paralel. Kalau seri berarti dia begini, disusun secara dipanjangin. Kalau paralel itu kayak spring bed, itu namanya adalah paralel. Tapi kalau misalnya dipanjangin itu namanya adalah seri. Itu tujuan pembelajarannya. Terus selanjutnya rencananya adalah seperti biasa ya.
diskusi yang pertama, yang kedua adalah praktek. Nanti menggunakan praktek menggunakan aplikasi PET, terus menuliskan hasil praktek dan menyampaikan hasil praktek. Nah, nanti yang dinilai seperti biasa ada kerjasama, ya. Terusnya praktek nanti menggunakan aplikasi PET. Baru udah kan aplikasi PET, pernah coba kan? Ya. Terus nanti ada tes tulisan dalam bentuk isian KPD yang ini, ya, yang ini. Ada sebuah kasus, silakan Pak Ik dibacain dulu. Seorang mekanik motor mendapatkan pesanan untuk memodifikasi sebuah motor menjadi pengangkut batako. Kliennya memberikan 2 buah shock breaker yang identik. Apakah mekanik tersebut harus menggunakan kedua shock breaker tersebut secara paralel tinjau dari proses susunan pegas seri paralel? Nah, di sini kamu bisa baca ya. Jadi ada seorang mekanik ceritanya, mekanik motor, dia dapat pesanan dari si pengusaha ininya, kliennya. Dia pengen motor itu dimodif supaya bisa mengangkat barang-barang yang berat. Itu dia bawanya apa sini? Batako nih, kayak gini. Nah, dia dikasih 2 buah shock breaker. Nah, di sini 2 buah shock breaker itu bentuknya sama, ya sama kanan kiri. Nah, di sini ditanyain apakah mekanik itu harus menggunakan kedua shock breaker tersebut secara paralel atau secara seri. Ya, coba apa kalian analisa dulu. Kira-kira bagusan apa? Bagusan mana? Yang seri atau paralel? Nah, untuk yang seri, saya ini gambarin ya. Misalnya contoh, ini kita close dulu. Ini nggak bisa close. Nah, ya, seri pegas. Nah, ini nih. Bukan. Nah, kalau seri seperti ini nih. Kalau seri yang kayak gini, dia tuh disusunnya begitu, dipanjangin. Kalau dia yang paralel tuh begini, 2. Nah, kalau ada 2 tadi yang tadi ya, kira-kira menurut kalian, kalau ada pesanan kayak gitu, si motornya mendingan dipakai pegas, dipakai seri apa paralel? Silakan ditulis dulu. Seperti tadi. Silakan. Luna udah. Luna mau baru udah janjian. Paralel. Berarti kalau saya cuma di satu tempat doang? Iya, satu tempat doang. Ini hipotesa awal ya. Nah, udah selesai nih. Silakan, Luna. Kenapa Lun? Kenapa paralel? Biar lebih kuat. Lebih kuat. Kalau siapa ada yang ini nggak? Ada yang seri nggak? Ini kalau jawabannya iya nih, ya supaya nggak ambruk motornya. Lah, jawabannya apa? Rehan lagi, Anar? Paralel. Ya. Emang kalau yang seri bisa ambruk? Enggak juga kan? Belum pernah lihat ya kalau yang seri ya? Pernah. Di motor apa? Di motor apa di apa? Motor. Sepeda di motor. Nah, ini kan masih, jadi clue-nya adalah supaya kita bisa memodifikasi itu tadi, berarti harus yang lebih kaku ya. Ya enggak? Ya. Kalau kata Luna, kalau dia paralel maka lebih kaku ya enggak? Ya. Nah, itu kita buktikan nih dengan percobaan. Jadi nanti ketika kita percobaan itu kita tentukan ketika digabungin secara seri sama paralel mana yang lebih besar kekuatannya. Nah, itu dia. Jadi ini kita simpen dulu jawabannya. Ada yang paralel semua ya jawabannya. Iya. Nggak ada yang seri ya. Nah, seperti paralel semua kita buktikan apakah dengan menggunakan pegas yang 2 secara paralel apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita kasih reward dulu. Nah, silakan sekarang buat kelompok di sini. Kelompok 1 ada
Luina, ada Humairo, ada Anhar. Kelompok 2 Rehan, Rizky, Torik. Yang ketiga ada Akila, Raffi, Paik. Kelompok 4 Fauzan, Dika, Raifan. Raifan ya Fauzan sama yang gak ada Akila sama Fauzan ya. Yang gak ada berarti silakan berdua. Silakan Mbak duduk sesuai dengan kelompoknya. And you don't seem to understand. Ini siapa? Saya ada yang cepat. Ya udah nggak paham. Ini kenapa? Oh berdua. Nah dia kayak Han nggak mau katanya. Han. Ya udah yang cewek berdua. Sisanya kamu kemana? Ke Paik. Sini. Kamu udah? Itu udah. Iya. Rehan. Berjamaah nggak apa-apa hasilnya nggak mau. Jodoh. Dah, silakan selanjutnya ya. Kerjakan, baca dulu LKPD-nya. Jadi ketika praktek yang akan saya nilai adalah kerjasamanya. Yang kedua adalah melakukan percobaannya, prakteknya. Yang ketiga adalah isian dari si LKPD-nya. Saya kasih waktu kalian 30 menit. Silakan, kalau ada yang mau bertanya boleh ke saya. Baca dulu, nanti kalau begini seri, yang begini paralel. Kamu apa dulu disuruhnya berapa? Seri dulu ya. Ini dong. Bukan, kamu beli yang sistem dong. Ini nih. Pilihnya yang sistem ya. Kalau kemarin kan. Sini kan boleh. Itu si F-nya ditentuin ya. Tinggal kamu isi yang K-nya boleh asal boleh. Ini boleh asal ini serang. Ini berapa sih 200 tuh ya? Kamu pakai apa? Nah itu ini seri itu. Nah itu dulu. Ini lihat gambar tuh. Ini kan ini paralel gitu. Ini seri dulu berarti. Iya. Ininya boleh berarti boleh nih, boleh terserah. Nanti kamu nyatet ini sama ini. Nanti ini pakai kalkulator. Gitu. Ya itu pakai yang ide apa pakai ini? Tinggal kamu tulis aja tuh yang di ininya. Belum kebuka. Ini dong, yang 0,90. Pakai ini gini tulis nih, tuh. Pakai tablet yang gede. Kalau F apa Pak? F itu gaya. Gaya yang mana? Ini gaya ini kan gaya nih, gaya yang di belakang. Berarti ini belum. Ini kan F, gaya tadi F. Udah kan? Berarti ini F dibagi delta X, ini bagi ini. Pakai kalkulator, pakai output. Tidak betul. Itu aman depan. Udah belum? Sore ini. Nah, ini. Itu nolnya mana? Kamu ada 0,nya? Di mana? 0,196. Dibagi 20 kan? Lah enggak, nanti yang di sini kalau dibagi yang ini mah di sini dulu yang hijau. Oh iya, dibagi di sini ya? Iya, itu mau hijau. Terus aja hijau di sini berapa? Makin besar, berarti dia bisa nahan berat. Nah, ya makanya itu jawaban. Makanya nanti kamu analisa yang seri apa paralel kalau biasanya di bagusnya untuk menahan tadi si motor Batako itu.
Ya kan kalau dicoba dibuktikan dulu, kalau enggak kan masih hipotesa doang. Itu Dari enggak ngitung itu. ini kan 0, jadi gitu. Itu kan 100. Udah. Nggak bisa dari sana tuh capek. Sama banget. Lo kalau gimana? Lah, yang tadi bilang saya bentuknya ini apa? Kayak 9. Oh, di sini 600 batu. Beda-beda kan ya, Pak? Ini saya ngecek 60 N di sini 0,98. Kamu kenapa dua-duanya pegas? Kenapa dua-duanya seri? Satu lagi paralel. Ini kan seri. Ini paralel. Paralel itu yang ini. Ini yang ini, Pak. Nih. Oh, itu paralel itu. Galah berarti nih. Ini yang ini kamu apa ini tadi? Seri kan? Ini paralel. Maksudnya ini, Pak. Ini kalau saya ngecek 60 N di HP saya. Iya. Kan suruh bandingkan mana yang lebih besar. Itu mana yang besar? Jawabnya kan lebih besar yang ini. Itu doang jawabannya. Ini tadi yang mekanik batako tadi. Oh, apa? Motor. Oh, di sini. Kesimpulannya. Kalau seri gimana? Kalau paralel gimana? Sekarang seri itu makin kecil makin besar sebenarnya. Saya kapannya? Kalau dari sininya. Sudah. Ini kan ada 200, tapi dia ketika digabung jadi segi 100 kan? Kecil kan? Ini si KPD-nya udah diisi, silakan bikin ini ya. Apa itu, Pak? PPT ya? PPT. Bisa pakai Canva, bisa pakai kemarin. Nama kegiatannya apa, datanya apa, nanti datanya bisa dipoto. Dan apa ini? Iya itu yang tadi. Kalau udah silakan bikin laporannya buat dipresentasikan, bikin PowerPoint. Pakai Canva bisa, kalau pakai Canva. Ini isinya nama kegiatan, apa yang dilakukan, data ngambil dari itu ya, dipoto aja datanya yang tadi, yang tabel tadi. Kesimpulannya nanti baru kesimpulan permasalahan si abang-abang batako tadi. Itu tadi menyusun ini depan menentukan konstansi susunan pegas. Nah kan jawabannya beda Dar. Menentukan mungkin mendapatkan konstan Ini buat yang konsentrasi mengganti susunan pegas begitu. Mana? Yang mana? Yang mana? Kan nama kegiatannya. Iya, praktikum susunan pegas. Terusnya nama kegiatan yang dilakukan kan? Kegiatan yang dilakukan itu ini. Menentukan contoh pengganti dari kegiatan yang dilakukan. itu boleh tuh. Oke, hubungan serta pengganti. Kalian presentasi dulu nih dari kelompoknya si. Ini gimana ini, Miss? Dah, pelajari dulu.
Dia perhatian dulu nih, si Dipta mau ini presentasi. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi. Saya dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Difka dan ini teman saya Raifa. Nama kegiatan menentukan konstanta pengganti susunan pegas seri dan pegas paralel. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengamatan tentang mana yang lebih kuat antara seri dan paralel. Nah, ini berikut data yang telah saya cari di aplikasi PET yang barusan dikasih Pak Iba. Terus? Nah, kesimpulan dari praktik. Semakin besar gaya tarik, maka akan semakin besar konstantanya. Pegas paralel lebih sedikit mendapatkan gaya konstanta dibandingkan pegas seri. Pegas seri lebih banyak mendapatkan gaya konstanta dibandingkan pegas paralel. Coba lihat datanya besar yang mana? Yang seri apa yang Coba paralel? datanya kiri. Nah, contoh datanya nih. Ini kan yang seri yang atas. Ini kan seri, Ya. ini paralel. Nih, contoh data ini kan dia dari dua data ini mereka sama. Ya. Tapi hasilnya itu lebih besar Yang paralel kebalik dong dari kamu tadi isinya. Yang paling seri yang lebih besar. Buru-buru sih ya. benar Mas. Paralel lah kan yang besar paralel tuh. Ini kan 444 ini kan 109. Balik tuh berarti tadi. Seri yang masih. Apa kita sebalik taruh? Paralel ke bawah. Oh iya, gitu Pak. Jadi coba kesimpulannya tadi gimana? Kesimpulannya? Kesimpulannya berarti terbalik ya? Balik, berarti gayanya lebih besar yang mana? Konstanta lebih besar yang mana? Pegas yang paralel apa yang seri? Lebih besar paralel. Pak. Paralel, berarti itu salah tuh ya. Ya. Terus lanjut. Berarti kesimpulannya adalah Paralel karena paralel lebih banyak menahan tekanan atau tarikan dibandingkan pegas. nah dari mana kamu tahu itu dia menahan yang Kayak saya banyak? salah, datanya kayak terbalik Pak. Lah iya, Data baik tadi kan. Jadi sekarang yang lebih besar yang mana? Paralel apa seri? Yang lebih kuat nahan. Nah, Paralel. paralel. Iya. Nah sekarang tadi permasalahan awal apa tadi? Si Batako tadi si modifikasi motor untuk mengangkat Batako yang berarti yang besar yang paralel apa yang seri? Paralel. Kenapa? Karena lebih kuat menahan. Kalau digabung paralel berarti lebih Kuat. wah. Oh maju. Udah oke ditutup. Cukup. Enggak ada, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada Bisa diperbaikin tadi ya, perbaikin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbaikin yang tadi kebalik tuh katanya. Terbalik ini Pak. Nah lanjut ke kelompok kedua ya. Silakan kelompok berapa nih? Ya. Silakan Kelompok dua. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dua. Enggak. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke. Silakan dibaca Ki. Bukan ini bukannya. Ini kelompoknya. Ya. Nah, ini baca. Ono baca, ono. Kelihatan. Kamu sini Menentukan Menentukan konstantasi pengganti. konstanta. Mendingan kamu ini udah ada gitu dah. Enggak harus tahu dah. Dia bilang operator aja dia. Kamu bagian yang presentasi. Keenakan dia Pak. Dia nggak ngapa-ngapain Dia Pak. nggak baca kan lagi biarkan lah kurang kalau dia nggak mau ngapain. Menentukan konstanta pengganti susunan pegas seri dan paralel. Terus Nah, ini data-datanya. katanya ya. Enggak Terus lanjut. Lanjut. Oke. Terus Ada kesimpulan. Ya. Kesimpulan praktek. Konstanta paralel lebih besar dibanding seri. Paralel lebih bagus dibanding seri. Seri. Karena lebih kuat dan bisa meningkatkan kinerja suspensi motor. Ya. Terus
masalah satu, kesimpulannya jadi mekanik membutuhkan paralel karena lebih kuat dan bisa mengangkat batu bata Nah, pol. ini. Sana. Baca, gada. Biar ada nilai dikit mah. Lanjut terus. Penutup. Menutup. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Malu berceritanya sesat di jalan. Malu berceritanya sesat di jalan. Tetapi ini tidak sedang di jalan, jadi jangan bertanya. Ini baca ini nih. Oke, thank you. Oke. Yeay. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompoknya si Umi ya. Ini Ya. ini mana? Kanan kiri. Salah. Mana sih, Bang? Oh, ini ke sini. Ya udah, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin Menyampaikan hasil menyampaikan hasil diskusi saya dan Wina. Ya. Lanjut. Nama kegiatannya praktikum susunan tegasari dan paralel. Ya, terus. Terus kegiatan yang dilakukan itu menentukan konstanta pengganti susunan tegasari dan paralel. Ya. Ini datanya. Di sini ada datanya. Kelihatan kan? Nah, kesimpulan dari data itu. Kesimpulannya konstanta Udah, bacakan nih. konstanta total pegas yang disusun secara seri Ya, seri. secara seri lebih kecil dibandingkan dengan disusun secara paralel. Disusun secara seri berarti pegas tidak kaku atau lentur, sedangkan disusun secara paralel berarti pegas lebih kuat atau kaku. Ya, terus. Terus kesimpulan permasalahan mekaniknya, mekanik lebih baik menyusun secara paralel karena agar lebih kuat untuk menahan berat batako. Nah, ada yang mau nanya nggak nih kelompoknya ini yang paling rapi? Ada yang nanya nggak? Dia kan nanya. Ya, nanya kelompoknya dia tadi. Tidak. Saya mau nanya, Kak. Apa? Apa sih nanya-nanya? Aku ada Kalau pertanyaan. pakai pegas seri emang kenapa? Nah, dia apa lentur ya? Karena dia lebih lentur. Gak kuat buat ini, buat nahan berat si batako. Kalau itu berarti gimana? Kalau itu berarti kalau nahan yang berat gimana jadinya? Maksudnya gitu. Jadi gimana? Jadi gak kuat, Pak. Gimana ya? Gak kuat itu berarti apa? Patah. Ya, bisa. Nah, itu jawabannya katanya. Oh, ternyata. Begitu doang. Udah gitu doang. Jangan. Jangan. Ada lagi mau nanya? Udah, Pak. Sekian. Terima kasih. Dipaksa begitu aja. Gak ada kayak gitu, Pak. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Stop berarti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan udah praktikum, ya kan? Udah presentasi, ya kan? Nah, coba dari ini kesimpulan apa yang dapat dari materi pembelajaran ini dari yang tadi? Apa kesimpulannya? Yang belum presentasi, Paik dulu coba apa jawab? Mendapat ilmu baru tentang Apa ilmu baru? Bukan materi yang tadi. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan yang tadi kamu kerjakan? apa namanya pegas paralel jauh lebih kuat kalau untuk menampung beban Dapat dari mana atau dari mana dia tuh kuat? karena sudah dianalisis, dihitung dan diamati datanya. Data yang mana yang membuat dia tuh jadi disebut kuat? Kayak apa namanya tadi coba masuk ke web yang namanya pen itu dicoba dimain-mainin, ternyata apa namanya kalau pegas paralel ditarik-tarik atau ditambahin gitu apa namanya nilai konstantannya jadi lebih besar, jadi lebih kuat gitu. Nah, dia kuat dari mana? Apakah si K-nya itu jadi besar, hasil datanya apa makin kecil? Ya dari data kamu aja. Coba kamu KS-nya berapa? Apanya? Yang seri berapa? Seri Ini kan? Tadi mana? Ini kan? Ini mainnya bandingin, mana yang besar? lebih besar gitu konstantannya Coba yang paralel berapa? Yang paralel berapa besarnya? 400-an, Kalau yang seri berapa? 100-an. Nah berarti dia yang makin besar berarti makin kuat, ya kan? Ya jadi kalau kata si siapa tadi? Si Paik,
kesimpulannya adalah yang lebih besar antara seri sama paralel yang mana, Pak Ik? Paralel, ya. Jadi kalau seri lebih kecil ya. Jadi kamu mesti menyimpulkan dari si data kamu semakin besar, berarti dia makin kuat. Kalau makin kecil, berarti nggak kuat. Ya, gitu. Jadi sehingga ketika kita menggunakan permasalahan dari problem yang pertama, pakainya besar atau kecil? Apa? Kalau dimasukin ke permasalahan yang tadi, yang si motor tadi, yang besar atau kecil dipakai? Karena dibutuhkan apa? Dibutuhkan kekuatan atau dibutuhkan kelenturan? Kekuatan. Berarti dibutuhkan kekuatan, berarti dibutuhkan apa namanya yang lebih kuat sehingga menggunakan yang lebih besar, yang paralel, yang satu seri paralel, ya. Yang lainnya ada yang mau nanggapin nggak kesimpulannya? Dipka? Apa? Apa kesimpulannya? Iya. Kesimpulannya adalah pegas paralel lebih kuat dari pegas seri karena Dilihat dari apa? dari hasil perbandingannya jika disamakan semua komponen-komponennya yang mendapatkan gaya kekuatan atau yang namanya konstanta itu lebih banyak di paralel Daripada yang seri. iya, jadi pas kita mau modif motor tadi menggunakan yang mana yang lebih banyak bisa menahan berat, yang pegasan paralel apa seri? Ya kalau untuk berat ya paralel karena paralel itu mampu menahan berat yang lebih kuat dibandingkan seri. Seri itu lebih ke lentur ya. Lentur, berarti kalau lentur kalau dikasih beban maka jadi berapa? Jadi apa? Maka dia akan Patah. enggak, dia sedikit ya dia kalau misalnya untuk berat lebih baik pakai yang paralel. Kalau untuk yang kayak trail gitu kan. Oh iya betul. Jadi kalau trail kan jadi yang apa yang lentur ya supaya ya, mungkin kaku ntar patah banget. malah patah malah sakit kalau itu. Nah, dah sampai sini ada pertanyaan tentang kegiatan tadi? Tentang kegiatan mau tanyakan nggak? Sudah. Ada, silakan ditulis Ya udah siapa? kesan-kesannya lah, belum selesai. Ya, silakan ditulis kesan-kesannya. Ada lagi siapa nih belum? Repan. Udah Pak, mau saya dikasih bintang. Apa dia? Kamu Pak? Udah. Kan gak ada anak Pak. Oh iya gak ada oh iya anak tadi gitu ya. Sebintang dulu. Oh iya pakaian. Nah, untuk selanjutnya nanti persiapan untuk ulangan. Berarti minggu depan. Sekali lagi sebelum ditutup, ada yang bertanyakan? Ya, kalau nggak ada silakan kita berdoa. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.